Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, salam semangat dan bahagia selalu untuk seluruh guru-guru hebat dimanapun berada. Dalam kesempatan kali ini, saya Khairian Syah akan menyampaikan aksi nyata sekaligus koneksi pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi. Oke, bagaimana cara kita berinteraksi? Sebelum kita memahami apa itu pembelajaran berdiferensiasi, mari kita hadirkan diri kita seutuhnya, tenangkan hati dan pikiran, berdamai sejenak, semua situasi dalam diri untuk hadir seutuhnya di dalam pertemuan virtual kali ini. Baik, tujuan kita adalah untuk memahami bagaimana perencanaan yang disebut dengan analisis kebutuhan murid. Kemudian yang kedua, bagaimana pelaksanaan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Yang dinamakan pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Keyakinan yang kita sepakati terlebih dahulu bahwasanya setiap murid itu berbeda. Berbeda kemampuannya, berbeda kebutuhannya, seperti yang tergambar pada layar ini. Terdapat pensil yang berwarna-warni, mulai dari hitam, kuning, merah, hijau, dan lain sebagainya, panjang, pendek, sedang, runcing, tumpul, dan lain sebagainya. Semua pensil-pensil ini berbeda. Namun, jika seorang pelukis bisa menggunakan pensilnya dengan baik, akan menghasilkan sebuah lukisan yang indah. Begitu pula dengan guru. Jika guru mampu menghadirkan semua perbedaan, maka sebuah pembelajaran menjadi bervariasi, menjadi menarik. Salah satu alternatif pembelajaran yang digunakan dinamakan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Baik, tadi tujuan kita yang pertama adalah bagaimana perencanaan yang dinamakan dengan analisis kebutuhan. Dalam hal ini, Tomlinson 2001 menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar. Yang kedua, minat belajar. Dan yang ketiga, profil belajar. Sebagai guru, kita semua tentu tahu bahwa murid akan menunjukkan kinerja yang lebih baik jika tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan keterampilan dan pemahaman yang mereka miliki sebelumnya. Nah, ini dinamakan dengan kesiapan. Lalu, jika tugas-tugas tersebut memicu keingintahuan
atau hasrat dalam diri seorang murid, maka ini dinamakan dengan minat. Dan jika tugas itu memberikan kesempatan bagi mereka untuk bekerja dengan cara yang mereka sukai, maka ini dinamakan dengan profil. Nah, ketiga aspek inilah yang merupakan kebutuhan murid dalam belajar. Mari kita bahas satu persatu ketiga aspek ini. Yang pertama, tentang kesiapan. Menurut Tomlinson, kesiapan belajar didefinisikan sebagai di mana siswa berada dalam hal pemahaman atau keterampilan. Maksudnya di sini siswa itu memiliki pemahaman yang mendasar, keterampilan yang mendasar. Guru harus mengetahui sejauh mana pemahaman atau keterampilan mendasar itu. Kemudian mendiferensiasi pembelajaran berdasarkan tingkat kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Jadi Tomlinson menyampaikan kepada kita bahwasanya guru harus menilai pengetahuan awal dan juga guru harus menentukan apa yang telah murid ketahui dan posisinya itu di mana. Oke, kita bayangkan situasi berikut. Dalam pelajaran bahasa Indonesia, setelah menjelaskan dan memberikan kesempatan murid-muridnya untuk mengeksplorasi beragam teks narasi, Bu Renjana meminta murid-muridnya untuk membuat sebuah draft contoh teks narasi sendiri. Ia kemudian melakukan asesmen terhadap draft teks yang telah dibuat oleh murid-muridnya. Setelah melakukan asesmen, ia menemukan bahwa ada 3 kelompok murid di kelasnya. Yang pertama, murid yang telah memiliki keterampilan menulis dengan struktur yang baik dan memiliki kosakata yang cukup kaya. Mereka juga cukup mandiri dan percaya diri dalam bekerja. Kemudian yang kedua, murid yang memiliki keterampilan menulis dengan struktur yang baik, namun kosakatanya masih terbatas. Dan yang ketiga, murid yang belum memiliki keterampilan menulis dengan struktur yang baik dan kosakatanya pun terbatas. Nah, dari informasi yang didapatkan, kemudian digunakan oleh Bu Renjana untuk merencanakan pembelajaran pada tahapan berikutnya, di mana ia memberikan bantuan lebih banyak untuk murid-murid yang belum memiliki kemampuan menulis dan memberikan lebih sedikit bantuan untuk murid-murid yang telah memiliki keterampilan menulis dengan struktur yang baik. Dalam contoh di atas, Bu Renjana itu telah melakukan identifikasi kebutuhan belajar dengan melihat kesiapan belajar. Itu merupakan suatu contoh bagaimana mengidentifikasi kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar. Kesiapan belajar pada siswa itu bisa dilihat pada tabel berikut. Kondisi siswa itu ada yang memiliki sifat mendasar atau yang transformatif. Ada pemikirannya yang masih
yang sudah konkret ya. Kemudian ada yang abstrak. Ada yang sederhana, ada yang kompleks, ada yang terstruktur, ada yang terbuka, ada yang tergantung, ada yang mandiri, ada yang lambat, ada yang cepat. Nah, kondisi siswa atau murid itu berbeda-beda. Tidak ada yang sama. Sesuai dengan keyakinan kita di awal tadi. Kemudian yang kedua, tentang minat. Minat adalah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Pada gambar jam di bawah ini ada 4 hal yang harus dipahami pada minat. Yang pertama itu adalah cocokan. Dengan minat memungkinkan guru mengkaitkan murid dan membuat mereka terlibat dalam pembelajaran. Jadi minat bisa membuat cocok. Dengan minat membantu mengkoneksikan materi pembelajaran dan kehidupan pribadi murid. Ini salah satu pentingnya minat juga. Kemudian dengan minat dapat menjembatani apa yang telah murid ketahui dengan pengetahuan yang baru. Ini juga dengan minat. Dan yang tak kalah penting, minat itu adalah motivasi. Minat memungkinkan tumbuhnya motivasi belajar bagi siswa. Dan minat ini merupakan motivasi terbesar yang muncul dari dalam diri murid. Maka jika minatnya besar, maka proses pembelajaran akan maksimal untuk diikuti oleh murid itu sendiri. Nah, ini berbagai contoh minat atau kegemaran. Kemudian yang sebelah sini adalah moda ekspresi berdasarkan minat. Ada seni, literatur, teknologi, dan lain sebagainya. Moda ekspresinya secara lisan, tertulis, rancang atau bangun, dan seterusnya. Kemudian analisis kebutuhan yang ketiga tentang profil. Ada 4 bagian yang harus dipahami dalam profil belajar murid. Yang pertama adalah lingkungan. Bagaimana suhu, tingkat aktivitas, tingkat kebisingan, maupun jumlah cahaya. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan pada aspek lingkungan. Lingkungan yang asri itu bisa menumbuhkan semangat belajar yang tinggi. Jadi faktor lingkungan ini juga menjadi faktor penentu semangat belajar para murid. Kemudian aspek yang kedua, budaya. Di sini dijelaskan budaya yang terjadi itu ada santai, terstruktur, pendiam, atau ekspresif, personal, atau informal. Hal-hal yang menjadi budaya atau kebiasaan murid itu perlu diperhatikan juga oleh
seorang guru. Kemudian gaya belajar, ini sering dibahas. Ada yang visual, auditori, atau kinestetik. Bahkan ditambahkan ada yang dinamakan dengan multiple intelligence, kecerdasan majemuk. Selebihnya mengenai profil belajar, seorang guru mata pelajaran bisa melakukan diskusi dengan guru bimbingan konseling yang ada di sekolah tentang kondisi murid-murid di kelas yang ingin diampu pembelajaran. Nah, sekarang kita masuk ke pelaksanaan. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, ada 3 aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah konten pembelajaran, proses pembelajaran, dan produk pembelajaran. Atau dikenal dengan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Guru dapat melakukan salah satu atau kombinasi dari ketiganya. Yang pasti, pertimbangan utamanya haruslah tentang sejauh mana diferensiasi yang kita pilih tersebut dapat memenuhi kebutuhan murid dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan, bukan sekedar memuaskan checklist penerapan atas ketiganya. Jadi guru tidak mesti harus memaksakan ketiga aspek ini untuk dilaksanakan. Bisa dilaksanakan secara bertahap. Namun pada akhirnya guru juga harus bisa mengkombinasikan semua aspek ini. Ya, bagi kita yang masih awal-awal merintis, bagaimana melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Ya, mungkin secara bertahap lah untuk melaksanakan aspek-aspek ini. Namun, kita juga dituntut pada akhirnya untuk bisa melaksanakan secara kombinasi ketiganya. Karena ketiga aspek ini merupakan suatu kesatuan. Jika ketiganya bisa dilaksanakan, maka pembelajaran menjadi lebih menarik, lebih efektif, dan lebih bervariasi pastinya. Kita pahami satu-satu ya. Strategi berdiferensiasi pembelajaran tentang konten. Konten di sini melingkupi materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Diferensiasi konten dapat dilakukan dengan guru bisa menyiapkan materi yang akan diajarkan dalam beragam format. Bisa buku, poster, video, audio, dan sebagainya. Kemudian, guru memberikan teks yang lebih mudah untuk dibaca kepada siswa yang memang masih mengalami kesulitan memahami konsep. Yang ketiga, memecah materi yang banyak menjadi bagian-bagian kecil sehingga lebih mudah dipahami oleh murid yang masih kesulitan. Yang keempat, membuat kosakata kunci dan definisinya. Dan yang kelima, memberikan teks bacaan dengan beragam topik. Ini di antara contoh-contoh diferensiasi konten. Kemudian
Diferensiasi proses. Yang dapat dilakukan adalah memberikan pendampingan atau tingkat dukungan yang berbeda bagi murid. Misalnya, siswa yang sangat mampu dapat bekerja hanya dengan pertanyaan pemandu. Murid yang cukup mampu dapat bekerja hanya dengan diberikan contoh dan dapat melanjutkan bekerja mandiri. Sedangkan untuk murid yang masih kesulitan dapat dibantu secara intensif. Seperti ilustrasi yang sudah kita baca pertama tadi tentang cerita Bu Rencana. Kemudian yang kedua, membuat kelompok belajar tambahan untuk mengajarkan kembali konten dengan cara yang baru atau lebih terbimbing bagi murid yang mengalami kesulitan. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih apakah ia ingin membaca materi secara individu atau kelompok. Yang keempat, memberikan pilihan berdasarkan minat. Misal, saat pelajaran sejarah, murid diminta untuk menceritakan sosok pahlawan. Murid bebas menentukan pahlawan yang ingin mereka eksplorasi. Dan yang selanjutnya, memberikan pilihan murid mau bekerja sambil berdiri atau duduk. Jadi, semua yang diberikan guru ini merupakan pada proses pembelajaran. Silahkan guru-guru hebat untuk mengeksplorasi bagaimana diferensiasi proses yang cocok dengan materi guru masing-masing. Selanjutnya, diferensiasi produk dapat dilakukan dengan murid yang memerlukan bimbingan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai konten inti materi. Yang cukup mahir dapat membuat presentasi yang menjelaskan penyelesaian masalah sederhana. Dan bagi peserta yang sangat mahir dapat membuat sebuah inovasi atau menelaah permasalahan yang lebih kompleks. Dan yang kedua, memberikan murid pilihan moda untuk menunjukkan pemahaman. Bisa lewat tulisan, diagram, demonstrasi, atau gambar, dan sebagainya. Ini adalah diferensiasi produk. Sekarang kita masuk ke koneksi pemahaman pembelajaran berdiferensiasi. Dalam koneksi kali ini, kita menghubungkan antara analisis kebutuhan murid dengan konsep berdiferensiasi itu sendiri. Berikut akan saya tampilkan tabel. Mudah-mudahan ini bisa membantu dan ini berdasarkan dari pemahaman yang bisa saya pahami sejauh ini ya. Karena mungkin saja nanti terjadi perbedaan pemahaman di antara guru yang satu dengan guru yang lain. Dan ini berdasarkan pemahaman yang saya peroleh dari mengikuti pembelajaran modul 2.1. Analisis kebutuhan itu ada kesiapan, ada K ya, minat, singkat M, profil, singkat P. Konten itu diferensiasi yang pertama, proses, diferensiasi yang kedua, produk yang ketiga. Nah, guru dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi hendaknya poin-poin yang ada pada K1, K2, K3, M1, M2, M3
P1, P2, P3, semua kolaborasi tentang gabungan antara keduanya itu saling keterkaitan. Misal, di dalam membuat konten, maka kesiapan-kesiapan apa yang harus dimiliki oleh siswa? Kemudian apa yang harus disiapkan oleh guru? Sama halnya pada proses. Kesiapan apa yang sudah dimiliki oleh murid, kemudian apa yang harus dilakukan oleh guru. Dan yang ketiga misalnya produk K3, maka kemampuan atau kesiapan apa yang sudah dimiliki oleh eh, siswa atau murid dan apa yang harus dilakukan oleh guru dan seterusnya. Mudah-mudahan tabel ini bisa membantu kita untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Dan ini merupakan sebuah koneksi pemahaman yang struktur. Kalau kita lihat di sini, setidaknya ada 9 aspek yang harus kita lakukan untuk menjadikan pembelajaran diferensiasi yang lengkap. Ke-9 aspeknya harus dilakukan. Walaupun untuk saat ini ya kita diminta untuk melakukannya secara bertahap. Diferensiasi tidak berarti bahwa guru harus dapat memenuhi kebutuhan semua individu setiap saat atau setiap waktu. Namun, guru diharapkan dapat menggunakan berbagai pendekatan belajar sehingga sebagian besar murid menemukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Mulailah melakukan diferensiasi pembelajaran dengan kecepatan yang nyaman bagi kita. Yang paling penting adalah bahwa siswa dan guru membuat kemajuan dari titik awal masing-masing. Di sini sangat penting kerjasama antara murid dan guru untuk mencapai sebuah pembelajaran yang berdiferensiasi. Serupa seperti para pemukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Ki Hajar Dewantara. Awal hujan yang lebat biasanya gerimis. Awal menjadi guru yang hebat harus optimis. Demikian yang bisa saya sampaikan. Salam dan bahagia untuk seluruh guru-guru hebat dimanapun berada. Salam kenal, saya Khairian Syah dari SMA Plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Jika ada masukan, kritik, ataupun saran, silahkan Bapak Ibu tuliskan di kolom komentar. Mudah-mudahan kita selalu memperbaiki kualitas diri kita untuk memajukan pendidikan di negara kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.